Rahim tanpa bahagia. Bab 48. Kurang ajar kamu, Alara. Pergi kamu dari rumah ini. Seru wanita itu dengan jeritan melengking. Alara yang tak bisa lagi menahan emosinya, langsung membuka pintu kamarnya dengan kasar. Bukan aku yang kurang ajar, tapi ibu yang tak tahu situasi. Aku ini sudah lelah bekerja. Yang menikmati hasil kerjaku siapa? Ibu juga kan? Dan dengar satu kali lagi, ini terakhir aku peringatkan ibu. Ini rumahku. Rumah peninggalan ayah. Ibu tak bisa mengusirku. Jelas. Setelah itu Alara kembali masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan kasar di depan muka Teti. Bu, ada apa, teriak-teriak sampai kedengaran keluar. Seorang perempuan dengan pakaian formal ketat, baru saja datang. Di tangannya menenteng beberapa kantong belanjaan dari merek fashion terkenal. Teti menoleh. Matanya menyipit saat menatap perempuan yang baru datang itu dengan penampilan baru lagi. Amarahnya kembali memuncak. Belanja terus. Ke salon terus. Habiskan saja uangmu untuk foya-foya, Shirley. Kecamnya tajam. Bukannya tersinggung, gadis itu malah terkekeh, lalu menarik tangan ibunya ke sofa ruang tengah. Tenang. Ibu juga aku beliin, katanya sambil memberikan satu tas belanjaan pada ibunya. Pelan-pelan amarah Teti pun mulai menurun. Matanya langsung berbinar. Cepat-cepat ia menerima kantong yang terbuat dari bahan kertas itu. Warnanya merah menyala seperti warna matanya saat tadi memarahi Alara. Rambut kamu bagus, diapain lagi? Tiap minggu ganti model, cerocosnya lagi. Bibirnya tetap saja gatal kalau tidak ngomel, padahal sudah disogok. Sejenak gerakan tangannya pun terhenti. Ibu jangan ngomel dulu. Di kantorku sekarang ada bos baru, anak pemilik perusahaan. Dia itu gantengnya kebangetan. Mana tajir lagi. Rencananya aku pengen jadiin dia pacar atau kalau bisa jadi suamiku sekalian. Makanya untuk menjerat kakap, aku juga harus bermodal. Ibu paham, kan? Wanita gempal itu terdiam sejenak, tapi kemudian mengangguk dengan semangat 45. Mendengar kata tajir, di otaknya sudah bertumpuk gepokan uang berwarna merah. Bagus kalau gitu, ibu sangat mendukung, katanya sambil melanjutkan membuka kantong kertas itu dengan lebih semangat. Saat isinya dikeluarkan, ternyata selembar mini dress hitam yang sangat kecil untuk ukurannya. Walaupun dress itu terbuat dari bahan elastis. Raut emosi pun kembali membayang di wajah lebar nan bulat itu. Kamu mau mainin ibu ya? Sentaknya dengan mata melotot, membuat Shirley yang sedang membuka satu persatu belanjaannya terlonjak kaget. Tatapannya jatuh pada dress yang dibeberkan ibunya. Hah? Kok ini sih? Perasaan tadi aku nggak jadi beli dress ini. Tadi aku menggantinya dengan gamis jumbo ukuran ibu. Gamis jumbo matamu. Ini sih kalau ibu paksain pakai, bukan jadi bidadari, tapi jadi lontong balap hitam. Semprot Teti sambil mengibas-ngibaskan baju minim itu di depan muka Shirley. Shirley menggaruk kepalanya yang baru saja dipoyong model Korea dan dirawat di salon. Aduh, Bu, jangan dikibas-kibas gitu, nanti melar. Lagian itu bahan elastis, siapa tahu kalau ibu tahan napas 3 jam, muat-muat aja. Tahan napas 3 jam itu bukan mau pakai baju, Shirley, itu mau pindah alam. Teti melemparkan dress itu ke pangkuan anaknya. Balikin. Tukar sama gamis yang ada payetnya, yang kalau ibu lewat, orang-orang langsung silau. Shirley memeriksa struk belanjaannya dengan panik. Matanya membelalak. Waduh, Bu. Sepertinya tadi aku salah ambil kantong pas di kasir. Ini kayaknya punya mbak-mbak model yang tadi antre di belakangku. Teti berkacak pinggang, napasnya naik turun sampai daster yang ia kenakan terlihat sesak. Terus gamis jumbo ibu di mana? Jangan bilang dibawa mbak-mbak model itu. Shirley membayangkan seorang model tinggi semampai berjalan di catwalk dengan gamis ukuran X sekian L yang melambai-lambai keberatan kain. Ia malah tertawa ngakak. Lalu menoleh pada ibunya yang masih cemberut. Mendingan ibu bayangin aja si mbak model pakai gamis ibu.
Dia akan tenggelam di telan gamis jumbo ibu. Hahaha, Shirley kembali tertawa saat ibunya melempar dress itu ke arahnya. Tapi dipikir-pikir, Bu. Kalau ibu pakai dress ini ke kondangan terus ada om-om, pasti langsung melirik. Melirik karena terpesona. Tanya Teti, mendadak luluh karena memang senang dipuji. Bukan, melirik karena bingung ini orang kok nekat banget, ujar Shirley. Tawanya makin keras, lalu segera lari ke kamar sebelum kena sambit sandal jepit tebal ibunya. SHERLYYY. Anak durhaka. Alara melangkahkan kaki jenjangnya yang berbalut skinny jeans dan beralas flat shoes, di sepanjang koridor kampusnya. Langkahnya terburu-buru karena setengah jam lagi dia harus segera sampai di kafe. Tapi langit sudah mulai gelap, sepertinya hujan akan segera turun. Alara. Sebuah suara bariton memanggilnya. Alara menoleh. Nampak Revan setengah berlari menghampirinya. Ke kosanku yuk. Ajaknya setelah berada di hadapan gadis itu. Alara tertegun. Revan mengajaknya selalu di waktu yang tidak tepat. Jadi dia tak pernah bisa memenuhi ajakan pacarnya itu. Tapi lagian Alara selalu menjaga kedekatan mereka untuk tidak terlalu intim, karena mereka masih belum menjadi pasangan yang sah. Maaf Revan, aku harus ke kafe. Jawab Alara dengan wajah menyesal. Selalu begitu. Kapan sih kamu punya waktu buat aku, Al? Sentak Revan, membuat Alara terbungkam. Yang dikatakan Revan benar. Waktu Alara hampir seluruhnya dihabiskan untuk bekerja, belajar, dan kuliah. Maafkan aku, Rev. Aku harap kamu mengerti keadaanku. Halah. Aku terus yang ngertiin kamu. Kamu kapan mengerti aku? Alara meraih tangan Revan dan meremasnya lembut. Mencoba meredam amarah lelaki itu. Aku janji, begitu ada waktu luang, akan kuhabiskan dengan kamu. Revan mendengus kasar dan menarik tangannya dari genggaman tangan Alara. Bertepatan dengan itu ada suara halus yang memanggil Revan. Kompak Alara dan Revan menoleh. Mirna, teman sefakultas Revan, sudah berdiri di belakang mereka. Ada apa? Tanya Revan ketus. Emosinya masih belum turun. Kita harus mencari buku intermediate accounting untuk tugas kelompok, jawabnya takut-takut. Dia tahu Revan orangnya temperamental. Tapi entah kenapa dia tetap menyukai laki-laki itu. Padahal dia juga sudah tahu kalau Revan pacar Alara. Ya sudah, kalau mau cari buku, sekarang saja. Bicara Revan masih terdengar ketus. Tanpa berpamitan lagi pada Alara. Ia melangkah pergi mendahului Mirna dengan langkah lebar yang masih menyisakan sisa amarah. Mirna sempat melirik sekilas pada Alara. Sebuah tatapan yang sulit diartikan sebelum akhirnya ia bergegas membuntuti Revan. Alara terpaku di tempatnya. Hatinya mencelos melihat punggung pacarnya yang menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Ada sesak yang tertahan di dadanya, namun gemuruh di langit mengingatkannya bahwa kenyataan tidak memberinya ruang untuk bersedih lama-lama. Gerimis mulai turun satu persatu, membasahi lantai koridor. Alara menghela napas panjang, mencoba menguatkan hatinya sendiri. Ia harus segera berlari ke kafe. Bagi Alara, cinta mungkin bisa menunggu, tapi untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tak akan bisa berkompromi dengan waktu. Sambil mengeratkan pegangan pada tasnya, Alara pun berlari ke arah halte bus, menembus hujan yang mulai menderu. Di kepalanya, bayangan wajah kecewa Revan perlahan memudar, berganti dengan deretan pesanan pelanggan yang harus ia layani sore ini hingga malam nanti. Tapi ini lebih baik daripada diam di rumah tak menghasilkan uang dan sama capeknya. Apalagi harus mendengarkan omelan ibu tirinya yang tiada henti, seakan apa yang dilakukannya tak pernah benar di mata wanita itu. Bus yang ditunggunya pun datang. Alara segera berebut naik dengan penumpang lainnya. Beruntung, kali ini dia kebagian tempat duduk di sisi jendela. Tik tik tik. Sura rintik hujan berdetik menerpa kaca jendela. Membawa ingatan Alara kembali melayang pada Revan. Sebenarnya sempat terlintas di pikirannya untuk melepaskan lelaki itu. Membiarkannya memilih gadis lain yang bisa memiliki waktu seperti yang dia inginkan.
Tapi perasaan berat masih menggelayuti hatinya. Cinta yang terjalin sejak akhir masa SMA itu, masih melekat kuat di hatinya. Bas berhenti tepat di depan kafe. Alara segera turun dan berlari, kembali menembus hujan yang masih turun deras. Bajunya basah kuyup. Tadi dia lupa membawa payung karena terburu-buru pergi demi menghindari kuliah pagi dari Nyonya Besar Teti. Tiba di dalam kafe, Alara langsung menuju ruang ganti dan menukar baju basahnya dengan seragam kafe. Setelah itu ia segera memulai bekerja. Dan pelanggan pertamanya yang ia layani sore ini adalah laki-laki paling ceriwis yang pernah ia temui. Siapa lagi kalau bukan Kenzi? Alara menghela napas panjang. Kalimat ajaib apa lagi yang akan laki-laki itu lontarkan padanya? Halo, Alara. Sebuah senyum jenaka menyambutnya saat Alara menghampiri meja pria itu. Saya lama loh nungguin kamu. Tadinya udah mutusin pulang aja. Tapi barusan aku dapat jadwal kamu dari teman kamu. Alara meremas pulpen di tangannya. Hatinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tak ada energi untuk melayani drama sore ini. Maaf. Ucapnya datar. Pesanan seperti biasa atau ada yang lain? Dan kalimat template lah yang akhirnya keluar dari bibir gadis itu. Membosankan. Tapi Kenzi benar-benar sedang dalam mode penasaran. Terserah kamu aja. Tapi sebagai hukuman, kamu harus duduk di sini menemani saya minum dan ngobrol. Alara benar-benar sedang diuji kesabarannya. Maaf mas, saya tidak bisa. Kalau belum siap memesan, saya akan melayani yang lain, permisi. Gadis itu sudah berbalik, tapi suara Kenzi kemudian menghentikan langkahnya. Ternyata pemilik kafe ini teman saya. Jadi saya bisa melaporkan kamu loh. Alara beberapa kali menarik dan mengembuskan napas untuk mengatur emosinya. Lalu kembali berbalik ke arah Kenzi dan menatapnya datar. Laporkan atas kesalahan apa? Saya dibayar di sini untuk melayani pelanggan yang ingin makan dan minum, bukan untuk menemani pelanggan ngobrol, ucap Alara sambil mengepalkan tangan untuk menekan emosinya. Kamu kenapa tidak mau ngobrol sama saya? Padahal gadis-gadis lain banyak kok yang mau sukarela menjadi teman ngobrol saya. Kalau begitu kenapa Mas tidak mengajak salah satu dari mereka saja untuk dijadikan teman ngobrol? Sambar Alara cepat. Karena saat ini saya maunya ngobrol sama kamu. Jawab Kenzi ngeyel. Bukannya marah, dia malah tambah penasaran pada gadis ini. Alara kembali mendekat, langkahnya tenang, raut wajahnya pun tampak datar. Dunia ini bukan milik Mas, jadi Mas tak bisa mengatur semua yang ada di dalamnya, termasuk saya. Kalau begitu, saya akan bayar kamu. Itu kan yang kamu mau. Alara semakin mengeratkan kepalan tangannya. Tapi sekuat tenaga raut wajahnya dibuat minim ekspresi, meskipun hatinya mendongkol parah. Saya bekerja memang untuk uang. Tapi saya tidak melakukannya untuk menjatuhkan harga diri saya. Sekali lagi saya bertanya, Mas mau pesan sekarang atau nanti saja? Tegasnya. Kali ini Kenzi malah cengengesan. Bercanda Al, serius amat. Kalau dibawa santai, masalah apapun akan terasa lebih ringan loh. Maaf ya, tadi aku benar-benar bercanda. Alara tak menjawab, tapi dia sedang berusaha menurunkan tensinya yang sempat meninggi. Oke deh, saya pesan seperti biasa. Kopi tanpa gula, cheeseburger yang kecil aja, kentang goreng dan air mineral. Baik, ditunggu sebentar. Satu lagi. Alara menghentikan kembali langkahnya yang sudah mau menuju pantry. Lalu berbalik. Senyum kamu yang manis. Hehehe, kekehnya sambil berkedip genit. Delikan tajam dilemparkan Alara pada sosok jahil itu. Lalu dia benar-benar melangkah pergi diiringi tatapan dan tawa Kenzi. Kamu pulang jam berapa, Al? Tanya Kenzi saat Alara kembali dengan membawa pesanannya. Seperti biasa saat tutup kafe, jawab Alara singkat. Kamu nggak takut pulang sendirian hampir tengah malam? Alara menggeleng. Lalu setelah itu dia permisi tanpa bisa ditahan lagi oleh rayuan gombal Kenzi. Laki-laki itu menatap punggung Alara yang tegap. Seperti tak memikul beban berat,
Tapi mata kamu tak bisa bohong, Alara. Keesokan harinya Kenzi memanggil Shirley ke ruangannya. Tentu saja perempuan itu langsung datang dengan wajah berseri. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin minta bantuan kamu. Tolong carikan flat shoes, dress selutut yang girly, sekalian sama tas selempang yang serasi. Brandnya terserah kamu. Saya lihat selera kamu bagus. Dan ukuran baju sama sepatunya. Sejenak Kenzi memperhatikan Shirley dari atas hingga bawah. Sesuai nomor kamu. Betapa berbinarnya mata Shirley. Dia merasa yakin, apa yang dipesan Kenzi sudah pasti untuk dirinya. Baik Pak, secepatnya saya akan carikan apa yang Anda minta dan memberikannya pada Anda tepat waktu. Good. Kamu pilihkan yang paling bagus, tapi nggak tumbuh. Masalah harga, no limit. Dan harus sudah ada sebelum jam makan siang. Shirley mengangguk paham, lalu kembali ke mejanya. Astaga, ternyata Pak Kenzi orangnya royal. Tanpa gue ulang tahun, dia malah udah mau kasih kado duluan, hai. Tanpa buang waktu, ia segera menelepon ibunya. Beberapa saat terdengar bunyi nada sambung, sampai terdengar jawaban dari seberang telepon. Halo Shirley. Nggak biasanya kamu telpon ibu jam segini. Ada apa? Seperti biasa suara Teti terdengar lantang. Ada kabar bagus Bu, ucap Shirley dengan suara yang membuncahkan kebahagiaan. Tapi setengah diredam karena dia takut tiba-tiba Kenzi keluar dari ruangannya dan lewat di hadapannya. Kabar bagus apa? Umpan sudah mengenai sasaran, Bu. Coba tebak, sekarang Pak Kenzi nyuruh aku apa? Apa? Dia nyuruh aku beli baju, sepatu dan tas. Semua menurut ukuran dan seleraku. Budgetnya juga no limit, Bu, pekik Shirley masih tertahan. Matanya bercahaya saking gembiranya. Yang benar. Atau mungkin itu buat perempuan lain tapi ukuran badannya sama dengan kamu, ucap Teti santai tapi cukup meredupkan binar di mata Shirley. Bu, ibu masih meragukan pesona putrimu. Ibu nggak percaya kalau Pak Kenzi sudah tertarik sama aku. Ketus Shirley dengan bibir meruncing. Bukan begitu, tentu saja di mata ibu kamulah gadis paling mempesona di muka bumi ini. Kalau begitu kenapa ibu seperti ingin mengandaskan harapanku? Ibu cuma ingin kamu tak terlalu berharap. Kalau barang-barang itu bukan buat kamu, jadinya kan kamu tak terlalu sedih. Terserah ibulah. Sudah ya? Aku pergi dulu. Shirley langsung memutuskan sambungan teleponnya. Perasaan yang tadi menggebu terasa sedikit goyah akibat perkataan ibunya barusan. Tapi ia segera berdiri untuk pergi ke butik langganannya. Beberapa saat sebelum jam makan siang berakhir, Shirley sudah kembali dengan beberapa tas belanja bermerek di tangannya. Senyumnya merekah lebar saat melangkah masuk ke ruangan Kenzi. Ini semua pesanan Anda, Pak. Sudah saya pilihkan yang paling eksklusif dan tentunya sangat manis jika dipakai, ujar Shirley sembari meletakkan tas-tas itu di atas meja kerja Kenzi dengan gerakan anggun. Kenzi bangkit dari kursinya, lalu memeriksa sekilas isi tas tersebut. Bagus. Kerja yang cepat, Shirley. Terima kasih banyak. Shirley masih berdiri mematung di depan meja, jemarinya bertautan dengan gugup sekaligus penuh harap. Ia menunggu kalimat selanjutnya, menunggu Kenzi berkata bahwa semua itu memang dibeli untuknya. Namun, Kenzi justru menyambar kunci mobil dan jam tangan di atas meja. Sudah mau pergi, Pak? Tanya Shirley saat melihat bosnya itu tampak terburu-buru. Iya, saya ada urusan penting sekarang. Kamu bisa langsung istirahat makan siang setelah ini, jawab Kenzi santai sambil menjinjing tas-tas belanjaan itu di lengan kirinya. Langkah kaki Kenzi yang lebar meninggalkan ruangan membuat Shirley tertegun. Harapan yang tadi melambung tinggi seketika dihempaskan dengan sangat keras, sambil gigit jari. Perkataan adalah doa dan doa seorang ibu memang mujarab. Shirley ingin berteriak saat itu juga dan menyalahkan ibunya. Dari balik jendela kaca jendela besar, ia melihat Kenzi masuk ke dalam mobil dengan raut wajah yang tampak bersemangat, sangat berbeda dari biasanya.
Sementara Kenzi sama sekali tidak menyadari kekecewaan di wajah sekretarisnya itu. Di dalam mobil, ia meletakkan semua hadiah itu di kursi penumpang dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Pikirannya sudah melayang ke kafe, membayangkan ekspresi Alara saat ia menyerahkan semua barang tersebut nanti. Dia tahu, di awal Alara akan menolak pemberiannya ini. Tapi kemudian, siapa orangnya yang tak suka diberi hadiah? Bagi Kenzi, siang ini adalah waktunya untuk memberikan kejutan yang tidak mungkin bisa ditolak oleh gadis itu. Kalau perlu ia akan menggunakan jasa Reno, sebagai pemilik Cloud Cafe tempat Alara bekerja.